Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan wawancara khusus di Tribun Lampung. Ya, seperti biasa Tribuners, kalau wawancara khusus Mutiara akan menghadirkan narasumber yang akan berbincang tentunya untuk memberikan informasi kepada Tribuners di rumah. Kali ini Tribuners seperti diketahui bahwasannya baru saja atau beberapa hari yang lalu telah terjadi pembunuhan di mana tersangkanya adalah ayah dan juga anak yang membunuh anggota keluarganya sendiri. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus tersebut, sudah hadir bersama dengan Mutiara melalui via Zoom hari ini, yaitu Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra. Halo, selamat sore Bang Denis. Ya Bang Denis, ini kan terkait dengan kasus pembunuhan, mungkin Tribuners di rumah ada juga yang belum mengetahui terkait dengan kronologinya. Mungkin Bang Denis bisa terlebih dahulu untuk menjelaskan secara singkat mengenai kronologi dari pembunuhan yang dilakukan oleh ayah. Pada hari Minggu kemarin, tanggal 23 Juli, tanggal 23 Juli jam 06.30, kami dapat laporan dari uh, piket jaga Polsek Tanjung Barat Timur, bahwa Teluk Betung Timur, bahwa ada penemuan mayat yang dalam kondisi bersimbah darah di salah satu rumah, yang dimana dalam rumah itu uh, tinggal bersama bapak, ibu, dan kakaknya. Setelah menerima laporan tersebut, laporan pertama dari Ketua RT, Kaling, dan Babin Kamtimas bahwa itu adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh korban sendiri. Selanjutnya kami dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung bersama Inapis melakukan olah TKP. Olah TKP terhadap kejadian pidana, mencari saksi-saksi. Di situ kami menemukan sesuatu yang janggal dari apa yang disampaikan oleh uh, keluarganya dan masyarakat, ketua RT di sana. Selanjutnya tim TKP 308, unit Jatan Ras, unit Ranmor, Satreskrim Polresta Bandar Lampung melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut, apa fakta-fakta yang terjadi. Setelah kita lakukan otopsi terhadap korban, nah hari itu juga kita mengetahui bahwa ditemukan beberapa luka yang tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi keterangan dari kakak dan ayah korban. Dari situ kita mulai melakukan penyelidikan dan mengumpulkan saksi-saksi sehingga kita mendapatkan fakta-fakta peristiwa berdasarkan hasil penyelidikan yang kemudian kita tingkatkan ke penyidikan, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan. Peristiwa pembunuhan yang terduga pelaku berdasarkan hasil penyidikan adalah dibunuh oleh ayah dari korban itu sendiri yang dibantu dengan kakaknya dari korban itu sendiri. Oke, baik Bang Denis tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan kronologi awal mula kasus ini yang memang tadinya sempat dikira bunuh diri, namun ternyata ini adalah kasus pembunuhan. Bang Denis, apa bukti awal yang menjadi petunjuk bahwasannya kasus ini adalah kasus pembunuhan yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Jadi hasil dari keterangan otopsi ahli forensik saat itu yang bertemu dengan saya, dengan Kanit Iden, melihat dari luka-luka yang terjadi dengan keterangan awal yang ada di dalam TKP tersebut tidak bersesuaian. Jadi lukanya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keterangan. Dari analisa tersebut, penyidik dan saya menyimpulkan ini adalah pembunuhan, bukan bunuh diri. Sehingga berawal dari itu, kami melakukan tindakan-tindakan rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Baik, lalu hal apa yang mendasari kecurigaan pihak kepolisian bahwasannya memang tersangkanya ini adalah dari keluarga korban sendiri nih, Bang Denis? Karena memang benar membuktikan suatu tindak pidana yang terjadi dalam keluarga itu butuh teknik dan taktis sendiri. Nah, itu saya akui karena saya sudah beberapa kali melakukan penyidikan terhadap ini, makanya kami selalu melakukan pendekatan secara objektif dan crime scene investigation. Yang lebih cenderung adalah sebuah
behavior atau perilaku dari seseorang. Baik. Apabila seseorang itu memang benar terjadi pembunuhan, behavior atau perilaku seseorang, orang tua atau kakaknya pasti akan bertindak menolong korban dengan cepat. Nah, di sini kami lihat dari time waktu meninggalnya memiliki waktu yang lama sampai diberitahu kepada tetangga, RT dan RW gitu. Jadi tidak ada rasa menolong. Kalau seumpamanya dia melakukan bunuh diri, pasti seorang orang tua atau keluarganya dengan seketika akan melakukan upaya-upaya keselamatan dengan menolong membawa ke rumah sakit. Nah, waktu-waktu yang terlalu lama ini tidak digunakan dengan baik, inilah menjadi dasar. Setelah kita lihat dari hasil forensik juga melihat ada kecurigaan luka yang tidak lazim. Nah, itulah menempatkan kami sebagai penyidik secara crime scene investigation, secara objektif, melihat perilaku si peristiwa tersebut, merasa ini janggal. Sehingga kami melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam terkait dari behavior atau perilaku yang sewajarnya dan sewajibnya seorang manusia lakukan. Oke, baik. Bang Denis, ini kan katanya ibunya ini adalah saksi pertama atau salah satu saksi dalam kasus pembunuhan ini. Lalu Ya. seperti apa reaksi sang ibu ketika melihat anaknya dibunuh oleh suami sekaligus anaknya juga gitu. Terus juga apakah sang ibu ini mengalami trauma atau seperti apa Bang Denis? Jadi alhamdulillah kita melakukan pendekatan yang tepat kepada ibunya, sehingga karena saksi yang ada peristiwa itu cuma kakaknya, terus ayahnya dan ibunya, disinilah kami melakukan pendekatan yang tepat terhadap ibunya, sehingga ibunya memberikan keterangan yang tepat dan jujur sesuai dengan analisa luka forensik keterangan ahli tersebut. Sehingga dari sana ibunya menyampaikan peristiwa itu fakta sebenarnya yang dari keterangan saksi ibunya ditambah lagi keterangan ahli, kita tarik kesimpulannya dan kita mencoba memberikan penjelasan kepada tersangka sehingga tersangka di sini tidak bisa mengelak dan membuat alibi yang tidak bersesuaian kembali. Nah, tersangka di sini menjelaskan dengan baik, kita buat rekonstruksi kecil, apa perannya masing-masing, berdasarkan hasil forensik, berdasarkan keterangan ibu, berdasarkan keterangan lurah, dan masyarakat di sana, sehingga kita penyelidik dan penyidik ini menyimpulkan bahwa peran orang tuanya dan peran kakaknya tergambar jelas dari peristiwa tersebut. Baik, jadi ini memang sang ibu melihat langsung ketika kejadian itu berlangsung, seperti itu ya Bang? Ya, dia melihat setelah begitu disuruh oleh beberapa saat setelah kejadian, suaminya memerintahkan kepada ibunya untuk panggilkan Kaling bahwa anaknya bunuh diri. Seperti itu perintahnya. Sedang ibu itu berangkat menuju ke rumah kepala lingkungan dan RT dan tetangganya bersama Babin Kamtibmas untuk melihat apa yang terjadi terhadap anaknya. Oke, baik. Lalu Bang, terkait dengan motif kedua pelaku ini, sebenarnya apa yang menjadi dasar atau dorongan akhirnya kedua pelaku ini sampai tega membunuh anggota keluarganya sendiri, Bang? Dari hasil penyidikan, motifnya adalah pertama, anaknya ini sering meracau, sering berbuat kekerasan terhadap semua keluarga yang ada di situ, baik ibunya, kakaknya, orang tuanya. Berdasarkan putusan pengadilan yang ingkrah bahwa si korban pernah melukai kakaknya dengan menancapkan sebilah pisau di punggung yang setelah divonis dulu pernah terjadi seperti itu. Jadi berdasarkan kelakuan itulah si pelaku ini atau tersangka ini merasa kesal kepada anaknya sendiri karena sikapnya udah 5 tahun berbuat seperti itu, menyiksa orang tuanya, menyiksa ibunya, bapaknya, sama kakaknya. Akhirnya pada malam hari itu, pada pagi hari itu si ayah berencana apabila melawan dia sudah siapkan senjatanya untuk menikam anaknya. Oke, baik. Jadi motifnya dikarenakan kesal dengan perilaku sang anak ini yang menjadi korbannya. Baik, Ya. Bang Denis, apa benar bahwasannya korban ini memang sering marah-marah atau meracau ini dikarenakan korban ini menggunakan obat-obatan terlarang? Seperti itu, Bang? Ya, berdasarkan dari keterangan ahli, saat dicek pupilnya, memang ada pupilnya sedikit melebar, yang diduga oleh keterangan ahli forensik yang saya baca bahwa itu akibat dari penggunaan
narkotika jenis sabu. Baik. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Denis bahwasannya kan memang awal mulanya adalah pertengkaran yang terjadi antara kedua anaknya. Lalu sang ayah ini berniat untuk memisahkan namun sudah membawa senjata tajam di kantonginya gitu. Di Apakah pinggang. dengan aksi tersebut kasus pembunuhan ini bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana, Bang? Ya, kita terapkan pasal 340 di Juntokan ke 338 terkait dengan kasus pembunuhan ini. Memang dari hasil penyidikan kita dapatkan bahwa setelah sesaat keinginan untuk melerai itu, ayahnya menyiapkan sebuah pisau yang selalu dibawa oleh ayahnya itu di pinggang. Sehingga pada saat nanti si pelaku melawan dan tidak bisa dikuasai, sewaktu-waktu itu akan digunakan. Dan akhirnya memang benar pada saat peristiwa itu digunakan untuk melakukan tindakan kepada korban, yaitu anaknya sendiri. Baik. Jadi memang bisa dikatakan bahwasannya ini pembunuhan berencana ya, Bang Denis, seperti itu? Ya. Ya, Bang Denis, lalu tadi kan sempat diduga bahwasannya memang korban ini menggunakan obat-obatan terlarang. Apakah dari tersangka yang merupakan ayah korban sendiri mengungkapkan bahwa anaknya memang menggunakan obat-obatan terlarang seperti itu, Bang? Ya, dari hasil penyidikan ternyata anaknya sudah kecanduan terhadap narkotika jenis sabu sehingga mengalami depresi yang sehingga akibat itu sering terjadi perbuatan-perbuatan yang kalau menurut saya itu adalah disorder behavior atau sikap yang di luar dari kepatutan manusia gitu, sehingga dia sering kayak psikopat gitu, sering menyiksa ibunya, menyiksa bapaknya, sampai adiknya pun dilukai. Tidak ada pertimbangan kemanusiaan seperti itu. Baik. Tapi memang sejauh ini sebelum adanya aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kedua tersangka, ayahnya sendiri memang belum pernah melaporkan sang anak ke pihak kepolisian. Seperti itu ya, Bang Dedis? Pernah sampai di putusan pengadilan, yaitu terkait dengan korban menikam kakaknya di punggungnya. Ditikam yang berdasarkan hasil keterangan kemarin saya baca, dan putusannya memang pada saat melapor ke Polsek pun dalam keadaan pisaunya masih menancap waktu itu. Dan itu sudah divonis juga di 9 bulan atau berapa kalau saya lupa. Terus sudah bebas. Nah, tetap pas saat pulang ya seperti itu sikap-sikapnya. Oke, baik. Jadi memang sebelumnya sudah pernah dilaporkan dan sudah sampai keputusan pengadilan, namun setelah keluar lagi ternyata melakukan aksinya kembali ya. Nah, Bang Denis, lalu ketika seperti ini terjadi, sebagai seorang polisi pasti Bang Denis menemukan banyak kasus yang serupa seperti ini di mana anggota keluarga sampai tega membunuh anggota keluarga lainnya. Kira-kira ini apa, Bang, penyebab utamanya atau motif utama yang biasanya sering terjadi yang mengakibatkan mereka sampai tega untuk melakukan pembunuhan kepada keluarganya sendiri? Sebenarnya begini, terkait dengan kasus yang sering terjadi, apalagi pelakunya ini cenderung ada penyimpangan kejiwaan yang korbannya sering saya alami. Apakah korbannya dalam penyimpangan kejiwaan, baik dia karena akibat depresi ataupun sikapnya, perilaku yang berbeda atau gangguan jiwa yang tidak ditangani dengan baik karena ketidakmampuan ekonomi untuk mendapatkan perawatan, sehingga cenderung korban-korban itu bisa jadi korban ataupun jadi tersangka terkait dengan kasus-kasus konvensional tindak pidana seperti saat ini. Kalau dia tidak sebagai korban 338 atau 340, dia bisa menjadi tersangka 338, 340. Jadi cenderung terjadi akibat dari gangguan kejiwaan yang tidak ditangani dengan baik, sehingga menjadi suatu masalah di dalam keluarga maupun lingkungan tersebut. Nah, atas dasar itu, mungkin itu dianggap sebuah threat atau ancaman bagi keluarga korban atau keluarganya sekitar di sana, sehingga ada tindakan-tindakan yang tidak patut kita secara hukum benarkan, itu jadinya sebuah solusi bagi mereka. Karena itu ya saya sering mengalami di mana banyak baik jadi tersangka maupun korban yang di mana pelakunya dari yang memiliki gangguan kejiwaan yang tidak ditangani dengan baik. Karena apa solusinya? Karena masalahnya apa? Karena kekurangan biaya. Seperti itu.
Tidak satu, banyak. Saya selama tugas di sini 1 2 bulan, pernah juga ada kejadian yang di mana pelakunya gangguan kejiwaan yang diduga sampai membunuh keluarga, dalam satu keluarga membunuh 4 orang. Itu pun akhirnya alhamdulillah sudah vonis dari pengadilan. Saya ucapkan terima kasih karena itu sangat berbahaya karena sudah melebihi dari jumlah korbannya sampai 4 korban waktu itu. Baik, Jadi itu jadi bisa dikatakan gangguan kejiwaan atau kesehatan mental ini sangat menjadi faktor atau kondisi utama yang bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga sendiri sebagai pelakunya. Ditambah ketika memang terjadi gangguan kejiwaan atau mental ini, ternyata memang pihak keluarga tidak memiliki cukup biaya untuk bisa menyembuhkan anggota keluarganya. Seperti itu ya Bang Denis? ya seperti itu. Iya, Bang Denis, lalu sampai saat ini untuk kondisi ibu korban sendiri, apakah sudah membaik atau masih ada trauma-trauma yang dirasakan oleh ibu korban? Untuk saat ini beberapa keluarganya karena ada sebagai pekerja di luar negeri, saat ini ibu yang sebagai saksi tinggal sendiri. Saya bersama Kapolsek, bersama perintah Pak Kapolresta tetap memperhatikan baik untuk kebutuhannya ibu itu. Saya akan tetap perhatikan karena beliau sudah memberikan kejujuran terhadap fakta-fakta peristiwa ini, sehingga kami kepolisian khususnya Satreskrim Polresta bersama jajaran Babin dan Polsek memperhatikan. Sudah saya sampaikan apa yang menjadi kebutuhannya ibu itu selama ditinggal di tahanan sama suaminya. Kita berikan tali asih kepada ibu tersebut, sehingga komunikasi apabila dia merasa masih trauma, kita akan bantu dengan pendampingan trauma healing kepada ibu tersebut. Baik, Bang Denis, terkait dengan kejadian seperti ini nih Bang Denis ya, bisa dikatakan memang pembunuhan yang dilakukan seorang ayah dan juga kakak kepada anggota keluarganya sendiri ini memang sangat memprihatinkan. Nah, apakah dari kedua tersangka ini mereka mengaku menyesalkah atau seperti apa saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Bang Denis? Ya, kalau saat kita telah dapatkan fakta-faktanya, yang dimana sebelumnya dia mencoba menutupi dengan alibi-alibi yang ada, ya kan, sampai kita melakukan interogasi sampai 1 kali 24 jam, sampai kita lakukan interogasi sampai maksimal kita lakukan interogasi. Memang pertama mereka mencoba untuk tidak menyampaikan fakta secara benar di antara pengakuan-pengakuan atau keterangan-keterangan yang mereka sampaikan. Tapi mereka berpikir bahwa itu adalah sebuah ancaman dalam keluarganya, sehingga mereka punya habit yaitu memproteksi diri keluarganya, sehingga sampai sekarang dia hanya menyampaikan bahwa anak saya tidak sakit jiwa Pak, dia jahat sama kami, sehingga kami melakukan hal tersebut. Jadi itu keterangan dari bapaknya. Sampai sekarang dia menyadari bahwa itu untuk memproteksi keluarganya. Untuk masalah penyesalannya, karena saya lihat dalam peristiwa ini dia beranggapan dalam dirinya bahwa untuk menjaga tentang apa yang menjadi sikap-sikapnya. Ibaratnya dia dendam lah terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya kepada keluarganya, baik itu istrinya, dia sendiri, dan kakaknya. Oke, baik Bang Denis, apakah kedua tersangka ini akan mendapatkan hukuman yang sama atau seperti apa untuk kasus pembunuhan ini? Saya di sini tetap memasangkan pasal 340, 338, 351 ayat 3, 55, 56. Terkait tuduhannya yaitu pembunuhan berencana sampai ikut serta dan penganiayaan terhadap yang menyebabkannya mati terhadap orang, itu kita pasangkan, kita sangkakan. Nah, nanti akan ada keputusan dari pengadilan terkait apa peran masing-masing dan apa pertanggungjawaban hukum masing-masing dari apa perbuatan pidana yang mereka lakukan. Baik, Bang Denis, atas kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri ini, apa imbauan yang diberikan oleh pihak kepolisian agar bisa mencegah kejadian serupa ini tidak terjadi lagi di Provinsi Lampung khususnya, Bang Denis? Ya, saya mungkin sedikit untuk bisa masyarakat yang mengetahui, memiliki situasi kondisi dalam keluarganya yang seperti pada saat ini, segera dilaporkan ke Babin Kamtibmas, ke Kapolsek terdekat, biar kita bisa menyampaikan ke stakeholder lainnya, seperti ke Dinas Sosial,
ke rumah sakit jiwa, sehingga tidak ada hal-hal seperti ini. Apabila memang terduga itu adalah kecanduan narkoba, narkotika, atau obat terlarang, segera laporkan. Biar kita nanti bisa menyampaikan ke stakeholder lain untuk melakukan rehabilitasi. Jadi jangan ditutupi dan bukan aib, sampaikan. Karena dengan memberikan informasi ke kepolisian seperti Babin Kaptipmas, Kapolsek, ataupun Polres, itu kami akan tindak lanjuti. Kami akan menyampaikan ke dinas lain yang memiliki kewenangan, memiliki tanggung jawab untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Karena prinsip kami lebih baik mencegah, lebih baik kita melakukan tindakan preemptif terhadap daripada terjadinya peristiwa tersebut. Begitu. Jadi saya mohon bagi yang ada keluarganya seperti peristiwa yang dialami saat ini, mohon segera disampaikan di Babin Kamtipmas, apalagi saat ini ada polisi RW, manfaatkan sehingga informasi-informasi terhadap adanya hal-hal yang membahayakan segera dilaporkan. Itu sebagai pencegahan atau crime prevention, pencegahan suatu tindak pidana. Itu yang saya himbau kepada masyarakat. Baik, Bang Denis, terima kasih banyak atas imbauan dan juga informasinya serta waktunya sudah mau berbagi kepada Tribuners di rumah, dan semoga Bang Denis sukses selalu untuk pekerjaannya bersama dengan tim kepolisian Provinsi Lampung khususnya. Terima kasih, Mbak. Sampai jumpa di lain waktu, Bang Denis. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra, terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ayah dan anak, di mana korbannya adalah anggota keluarganya sendiri. Tadi juga kita sudah mendengarkan terkait dengan kronologi singkat pembunuhan tersebut, motif yang dilakukan, dan juga pasal apa yang akan disangkakan kepada kedua tersangka. Tadi juga kita sudah mendengarkan imbauan langsung dari Kasat Reskrim bahwasannya ketika kita memiliki anggota keluarga, tetangga kita ataupun teman terdekat kita yang mungkin memiliki gangguan kejiwaan, untuk segera dilaporkan ke pihak terkait agar bisa segera diobati, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa depan. Tribuners, mungkin itu saja wawancara khusus bersama dengan Mutiara pada hari ini, dan sampai jumpa di wawancara khusus berikutnya.